Halo semuanya, nama saya Delirian Permana dari KM 4405 dengan NIM 150220420. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 11 skill literasi digital menurut Henry Jenskin 2009. Yang pertama-tama adalah play, merupakan seorang individu untuk mencoba bereksperimen dan menjelajahi lingkungannya sebagai bentuk pemecahan masalah. Melalui play, seorang individu dapat mengasah kemampuannya dan memiliki keinginan untuk mencapai tujuan hidup, dan juga seorang individu dapat belajar mengatasi sebuah permasalahan. Contohnya ketika kita bermain game, ketika kalah kita akan mencoba strateginya yang lain untuk memenangkan game tersebut. Yang kedua adalah simulation atau simulasi. Simulasi adalah kelompok seseorang untuk menafsirkan dan membangun model dinamis dari proses dunia nyata. Contohnya adalah ketika simulasi bencana alam. Ketika individu menerima informasi bencana alam, maka mereka dapat mengevaluasi bukti yang ada sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga ada performance. Performance merupakan kemampuan seorang individu untuk dapat mengadopsi identitas dengan tujuan improvisasi dan penemuan. Dengan melakukan performance, individu dapat memahami suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Contohnya adalah role player dan cosplayer. Dan selanjutnya adalah yang keempat, appropriation adalah kemampuan individu untuk memadukan konsep untuk menciptakan konten media yang baru. Yang kelima adalah multitasking. Multitasking adalah kemampuan untuk mengamati lingkungan dan memindahkan fokus perhatian kepada suatu hal yang penting. Contohnya adalah ketika kita dihadapkan begitu banyak informasi, maka kita harus bisa menemukan informasi mana yang penting dan relevan sesuai kebutuhan kita. Yang keenam adalah distribute cognition, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan penuh makna dengan peralatan atau media untuk memperluas kapasitas mental manusia. Contohnya adalah ketika individu menonton video pembelajaran di YouTube. Berikutnya, collective intelligence. Collective intelligence yaitu kemampuan seseorang untuk menyatukan dan membandingkan pemikirannya dan pemikiran orang lain agar menghasilkan tujuan yang sama. Contohnya adalah Instagram. Di Instagram, saya dapat berdiskusi dan sharing dengan orang lain dan menghadirkan begitu banyak sudut pandang yang baru loh. Yang kedelapan adalah judgment, yaitu kemampuan seorang untuk mengevaluasi realitas dan kredibilitas dari sumber-sumber yang ada. Contohnya adalah ketika kita dapat informasi, kita tidak dapat langsung menyebarkan ke orang lain sebelum memastikan informasi tersebut. Yang kesembilan adalah transmedia navigation, kemampuan seseorang untuk memahami alur cerita dan informasi dari beberapa media. Kemampuan ini dapat meningkatkan pembelajaran untuk relasi sistem media. Yang ke-10 adalah networking, kemampuan untuk mencari dan menyebarkan informasi. Contohnya, ketika saya ingin mencari kasus COVID-19 Omicron, sebelum menyebarkannya, saya akan memastikan dari sumber-sumber yang saya dapatkan, baru saya memberitahu kepada teman-teman saya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah negotiation atau negosiasi, yaitu kemampuan untuk berada dalam komunitas untuk memahami dan menghargai beberapa perspektif dan berpegangan mengikuti norma-norma yang ada di setiap komunitas. Contohnya, Indonesia dikenal sebagai banyaknya berbagai ras dan diajari untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.